Selamat datang kembali di Ops Channel bersama gue Oboy Gisnandar. Teman-teman semua, di episode kali ini kalian pasti tahu gue lagi ada di mana. Yes, gue lagi ada di Major, Jakarta. Di episode kali ini gue akan mendatangkan salah satu sahabat gue yang ingin berbagi pengalaman hidupnya untuk kita semua. Nah, sahabat gue ini itu seorang vokalis band, seorang pekerja, seorang bapak rumah tangga, intinya laki-laki yang bertanggung jawab pokoknya. Siapa orangnya? Langsung aja kita panggilkan Ninu Maulidra. Gimana kabar lo, Ben? Baik, boy. Kondisi lagi pandemik, Nu. Yap. Apa kegiatan lo selama ini? Kegiatan gue alhamdulillah udah kerja. Karena gue kan kerjanya di salah satu mall di Jakarta. Jadi mall udah pada buka walaupun belum full shift ya. Tapi gue udah mulai kerja. Teman-teman semua. Jadi Nino itu salah satu sahabat gue. Jadi kita itu sebenarnya kenal itu dari tahun 2014. Tapi memang baru bener-bener intens dekat tuh dari tahun 2016 sampai sekarang nih ya. Yep. Karena salah satu project yang membuat kita jadi akhirnya dekat dan semakin dekat ya kan. Teman-teman, Nino ini itu seorang section manager di salah satu perusahaan retail di Indonesia yang berasal dari Turki, Nu ya. Turki. Gak usah kita sebutin brandnya apa, yang jelas teman-teman juga nanti pasti akan tahu dengan sendirinya. Oke, Nu. Yes. Jadi di episode kali ini kita akan ngobrolin perihal sebuah topik. Oke. Dimana topiknya ini adalah pengalaman hidup lo yang pengen lo bagikan kepada kita semua, kepada gue pribadi sih sebenarnya, ya kan? Vakum. Teman-teman pasti penasaran kan topiknya yang akan kita bahas itu apa? Topiknya adalah perceraian tidak selalu karena perselingkuhan. Tapi karena open BO. Oke, lanjut. Oke, Nu, sebelum kita ngobrol, nggak enak dong kalau kita nggak ngeteh dulu, ya kan? Betul. Nah, pas banget kan? Ada Mbak Mita, ada yang mau kenalan. Jadi Mbak Mita nggak sendiri dulu, coba say hi, oke? Mbak Mitanya malu soalnya teman-teman ya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan sambil ngeteh dulu nih. Bener. Thai tea dari Major Jakarta. Kita mesti cobain. Bener. Jadi, Nu, di Major Jakarta ini bukan cuman kopi doang, Nu. Ada teh juga, ada coklat juga. Jadi kayak kita nih, orang-orang yang udah nggak bisa ngopi masih bisa nongkrong di sini, Nu. Kita cobain dulu gimana, Nu? Kita cobain. Mantap, Sadis. Sukses buat Major Jakarta. Kita bahas topik ini dulu. Oke, Nu. Sebelum kita masuk ke list pertanyaan, gue pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa pembahasan ini itu sudah lulus SNI dan sudah lulus ISO, Nu. SNI, Ninu sudah nanya istri. ISO, istri Ninu sudah oke. Iya. Jadi, Nu, boleh. kita tahu nih, lo pernah mengalami sebuah perceraian yang dimana semua orang juga pasti nggak mau, Nu, ya, mengalami hal tersebut. Yang mau gue tanyain dulu, Nino, sama lu, pertama kali lo menikah itu kapan dan di usia berapa sih, Nu? Pertama kali gue menikah itu tahun 2012. Kenapa 2012? Karena saat itu mau kiamat. Iya, tapi nggak jadi. Masa mau kiamat gue belum nikah gimana? Jangan nyindir gue dong. Lanjut. Ya kurang lebih umur gue 29 tahun. Di usia 29 tahun. Iya. Mungkin bisa nggak sih lo ceritain sedikit motor suaranya? Bisa nggak sih lo ceritain sedikit nih suara motor? Mungkin bisa nggak sih, Nu, lo ceritain sedikit nih kisah singkat perjalanan pernikahan lu sampai akhirnya bisa terjadi perceraian tersebut, Nu? Karena seperti yang gue tahu teman-teman ya, Nino ini laki-laki yang sangat tidak pernah macem-macem. Dia ini nggak ngerokok, dia ini nggak minum, dia ini nggak suka main cewek, ngegodain cewek gue nggak tahu ya, karena itu pribadi masing-masing, ya kan? Kenapa, Nu? Kayak gini sebenarnya gue awal pernikahan tuh ya baik-baik aja gitu, maksudnya kita setelah nikah, habis itu kita hidup berdua ngontrak, nggak tinggal di rumah orang tua atau mertua, fine aja sampai akhirnya hamil. Dan di bulan yang ke-9, karena anak gue lahir lebih cepet ya, di bulan ke-9 lahir. Nah, ketika anak gue lahir, mau nggak mau karena ini anak pertama dan kita nggak punya babysitter gitu, jadi akhirnya kita mengasuh anaknya di rumah mantan mertua gue. Namanya belum ada pengalaman untuk mengasuh anak kan, apalagi namanya anak bayi pasti kan kadang masih suka sakit atau gimana, jadi kita ya tinggal di sana. Setelah udah tinggal di rumah mantan mertua gue, ya setelah gitu mulai ada masalah nih, karena sepertinya nih mantan mertua gue saat itu tuh terlalu banyak ikut campur terlalu dalam ke kehidupan pernikahan kita. Ya wajar lah, apalagi gue juga baru kerja gitu, ibaratnya penghasilan juga belum terlalu besar atau gimana, tapi mereka kayaknya selalu memandang gue sebelah mata. Nah dari situlah akhirnya kan ada ikut campur mertua yang terlalu dalam, akhirnya membuat permasalahan intern nih antara gue sama istri gue. Mantan istri gue, permasalahan yang tadinya nggak ada masalah sebenarnya, ketika hidup sendiri nggak ada masalah,
Tapi ketika hidup sama orang tua jadi ada masalah gitu. Disitulah akhirnya banyak masalah antara intern kita yang akhirnya masalah semakin besar, perdebatan semakin besar, akhirnya membuat pernikahan nggak bisa diselamatkan akhirnya. Berarti pernikahan lo ini murni bukan karena perselingkuhan atau karena orang ketiga lo ya? Bukan. Memang murni karena pengaruh Orang tua dan ekonomi. betul. Oke. Tadi lo bilang lo udah punya anak dari pernikahan pertama lo. Ya. Kapan terakhir kali lo ketemu sama anak lo? Sedih nih. Terakhir kali gue ketemu sama anak gue itu saat dia umur kurang lebih 1 tahun. Jadi sudah lama sekali. Sekarang dia kalau gue hitung udah SD kelas 2 mungkin ya, udah Sekitar 8 tahun berarti. ya mungkin sekitar 8 tahun. Sebagai seorang bapak lo, yang dimana lu nggak tahu kondisi anak lu dan perkembangan anak lu, gimana perasaan lo sekarangnya? Perasaannya yang pasti apa ya, sebagai orang tua kayaknya gue kurang bisa membanggakan diri gue sendiri gitu. Maksudnya nggak, seakan-akan gue tidak bertanggung jawab, padahal memang ada masalah yang terjadi yang memang membuat gue nggak bisa bertemu dengan anak gue gitu. Dari pihak mereka sepertinya menyulitkan gue untuk bertemu dengan anak gue gitu. Jadi ya, gue sebagai seorang bapak yang pasti sedih banget sih. Maksudnya lu udah punya anak tapi lu nggak bisa ngeliat perkembangan dia, nggak bisa ngeliat dia jalan pertama kali, nggak bisa ngeliat dia ngomong pertama kali ngomong apa dia gitu. Itu sebenarnya kalau gue harus pikirin itu sedih banget. Cuma gue percaya sih, gue percaya anak gue dirawat dengan baik, itu gue percaya. Ya cuma gitu, gue hanya bisa berdoa yang terbaik aja buat dia, karena gue yakin sih suatu saat pasti akan ketemu dengan anak gue. Tapi lo kangen sama anak lo? Oh iya pasti, gue kangen banget. Apa gini, gue kerja gue itu di mall gitu ya. Kadang kalau ngeliat customer yang suka bawa anak gitu, gue tuh kadang suka sedih sendiri, suka mojok di pojokan, sendiri nangis. Kalau di bawah pilar gitu lo ya? Ya kayak gitulah, maksudnya sedih lah pasti. Ya tapi walaupun kadang gue suka ngeliat foto-fotonya di Instagram, ternyata dia sehat gitu. Alhamdulillah, gue yang penting dia sehat. Alhamdulillah dia udah sekolah. Alhamdulillah. Intinya gini sih boy, gue masih sangat mau untuk bertanggung jawab dan menafkahi anak gue. Jadi ya gue tinggal menunggu aja mereka datang gitu. Gue bisa cari gue di sosial media gue juga nggak aku kunci. Jadi ya gue senang gitu, gue senang kalau mereka mencari gue, mereka menuntut gue bertanggung jawab untuk menafkahi anak gue. Itu yang gue tunggu sampai sekarang. Cuma ya mereka belum datang, belum juga nyari gue. Ya udah. Sekarang lo udah punya pasangan dan kehidupan yang baru. Ya. Apa lo merasa lebih baik lo? Sangat merasa lebih baik. Sangat merasa lebih Sangat baik. baik. Dari sisi pasangan ya, dari sisi pasangan gue sangat merasa lebih baik. Ya mungkin benar ya kalau kata orang, ketika sesuatu diambil dari lu akan digantikan yang lebih baik, itu adalah teori yang sangat benar menurut gue ya, menurut pengalaman pribadi gue digantikan dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, dari segi karakter, pembawaan, dari segi apapun itu pokoknya. Ya sebagai cowok, sebagai suami, gue itu tidak dikekang. Tapi bukan berarti dia masa bodoh ya. Yes. Gue mau kemana, selama itu gue ngabarin. Apalagi gue mau manggung, walaupun manggungnya nggak ada duitnya, it's okay. Walaupun gue harus nongkrong sama teman-teman sama gue, main kemana, yang penting ngabarin, it's okay buat dia gitu. Jadi itu yang gue senang gitu. Maksudnya dalam rumah tangga, wah ini yang gue tunggu nih kayak gini gitu. Maksudnya sosok perempuan seperti inilah yang dia dulu tuh gue cari kayak gini, dan akhirnya gue dapet. Ya kalau untuk masalah perekonomian ini tetap masih ada, karena namanya pernikahan pasti masalah nggak jauh-jauh dari perekonomian, nggak jauh dari banyaklah cobaan-cobaan. Cuma tetap ada masalah itu, sama sebenarnya dengan yang kemarin sama. Cuma bedanya kalau yang sekarang alhamdulillah mertua gue baik sekali. Wow, ngomongin pasangan Nino yang sekarang, kebetulan gue kenal sama istrinya Nino, dan yang gue lihat adalah istrinya Nino ini adalah sosok perempuan yang sangat mensupport suaminya. Semua aktivitas selama itu positif, mulai dari ngeband, kerja, apapun itu, sampai ya teman-teman bisa lihat bikin video ini tuh pagi-pagi, dan istrinya sangat mensupport itu. Jadi luar biasa untuk kalian perempuan yang sangat mensupport suami dan pasangannya. Oke Nu, mungkin lo bisa kasih pesan-pesan kepada teman-teman yang mungkin saat ini punya planning untuk menikah atau bahkan sudah menjalani sebuah rumah tangga, supaya rumah tangganya bisa lebih baik dan bisa belajar dari pengalaman pribadi yang udah lo share kepada kita semua. Pesan-pesan ya, intinya itu yang pertama, ketika lo datang ke kehidupan seseorang ya, apalagi orang ini mau lo nikahin, hidup selamanya dengan dia, datang ke kehidupan dia jangan berusaha untuk merubah dia, tapi datanglah untuk melengkapi dia. Kita manusia pasti punya karakter yang berbeda-beda, nggak bisa lo paksa dia untuk berubah dalam hal karakter, sifat ya. Kalau misalnya dalam hal yang kriminal gimana ya, lo harus rubah dia jadi lebih baik. Tapi maksud gue kalau dari segi karakter janganlah, maksudnya lo lengkapi dia aja. Karena gini, ini analoginya aja sih ya, katakanlah ini puzzle nih. Kita ketika ini puzzle yang cocok, ketika kita dijodohkan sama Allah, mungkin ketika ketemu nggak akan langsung klop. Oke. Solusinya adalah salah satu dari kalian yang mengalah untuk mengklopkan diri, atau
kalian berdua ya emang rela untuk melengkapi satu sama lain untuk berusaha mencari jalan untuk melengkapi diri. Jadi dua-duanya sama-sama untuk mau mengalah, sama mau mengerti, atau salah satunya aja. Tapi kalau dua-duanya udah ego, nggak mau saling melengkapi, kan gini terus rumah tangga kalian, nggak akan klop. Luar biasa. Jadi manusia kayak puzzle men, harus mengkuapkan diri. Oke, kayaknya gue nggak usah ngambil kesimpulan karena apa yang sudah Nino sampaikan sudah bisa sangat mewakili perasaan gue dan yang pasti pesan untuk teman-teman semua. Cuma karena memang temanya perihal perceraian tidak selalu karena perselingkuhan, gue di sini pengen mendebalkan bahwa sebenarnya memang dunia pernikahan itu bukan hanya ngomongin tentang orang ketiga, tentang perselingkuhan, tapi di dalam sebuah pernikahan kita menghadapi masalah yang lebih kompleks. Yes. Perihal perekonomian, perihal ikut campurnya keluarga dan mertua dan sebagainya. Jadi intinya teman-teman juga harus mempersiapkan hal itu karena seperti apa yang udah Nino sampaikan, kita harus bisa belajar dari pengalaman hidup Nino yang begitu berharga. Oke teman-teman, sebelum kita closing, mungkin Nino bisa menyampaikan terlebih dahulu sosial media yang dia punya. Silakan. Oke, kalau Instagram gua ada namanya Wish New Art, wishnya WISHNEU. Jadi Wish New Art. Bisa cari nanti ada di sini nih. Gue juga ada YouTube sih, masih baru. YouTube gua hanya soal musik doang. Jadi gue punya video klip walaupun masih video lirik. Ada di Jelang Pagi Official. Judul lagunya Pergi Dalam Sepi. Teman-teman bisa cek nanti videonya. Oke, jangan lupa follow @wishnewart. Wish New Art. Oke teman-teman. Nah jadi sebelum kita closing kita nggak lupa untuk say thank you kepada Major Jakarta, terutama buat Om Joni Arta nih, ya kan yang sudah rela tempatnya kita acak-acak, ya. Thank you banget. Buat teman-teman, jangan lupa, lu mesti mampir ke sini. Di sini bukan cuma hanya car wash, di sini ada coffee shop, di sini ada barber shop dan juga sudah mulai operasional. Tempatnya cozy banget kayak yang lu lihat. Asik. Mbak-mbaknya, mas-masnya ramah semuanya, nggak ada yang sombong, nggak ada yang nggak enak diajak ngobrol. Semuanya asik kayak yang teman-teman lihat. Makanya langsung mampir aja ke Major Jakarta. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa gue dan Nino sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video-video yang ada di channel ini supaya channel ini dapat terus berkembang jauh lebih baik untuk kedepannya. Gue Obey Gusnandar. Gua Nino Maulidra. See you.